Ya, Oke ya. Recording. Oke. Sip ya. Tabrakan saya dengar suaranya Pak Jul. Oh, nggak jelas suara saya ini. Eh, Teman-teman ada yang Putus-putus Pak hidupin Jul. dua ini nggak? Dua Enggak, dua saya HP. suaranya Pak Jul putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Gimana ya? koneksi Pak Jul nggak apa-apa, dilanjut aja. Lanjut aja Pak Jul, lanjut aja. Enggak apa putus-putus. Lanjut aja Pak Jul. Rasanya Weh, memang kurang jelas sih suaranya. Di saya jelas Pak Jul. Putus-putus suara. Kalau di Ya, saya lanjut jelas sih aja Pak Pak Jul. Jul. Kita bisa pahami kok. Bapak bisa pahamin mulut aja gini-gini tuh Pak. Bapak pahamin ini hebat nih. Ilmunya Jelas keren Pak ini. Jul, jelas suaranya. Dari Oke, saya dari saya mute dulu semua ya. Saya mute dulu semua ya. Saya mute dulu ya, coba ya. Oke, saya mute dulu. Oke. Oke. Nah, yes. Nah, saya jadi lupa saya mau ngomong apa sekarang. Kasih tahu saya. ada orang yang pengen ngetes Oh, gitu, ada ya yang ya ya pengen ya. ngedownkan gitu. Oke, ya. Oke. Nah, jadi kayak gitu Adrian. Jadi kita akan ketemu tipikal-tipikal orang yang ya memang dia nggak akan percaya kita. Ya sudahlah gitu loh. Saya tidak terlalu banyak berdebat untuk orang. Karena kan itu kita udah dapat ketika kita mendekati orang, kita tahu orang ini memang tidak mau kita ngomong, kita menjelaskan apa-apa. Makanya saya bilang, yang pertama adalah kita tes orang ketika kita ajak ngobrol. Dia nyambung atau enggak. Oke ya. Kalau dia memang kelihatan dia tidak nyambung, ya nggak usah ngomongin gitu loh. Paling kita cuma promo aja. Misalkan apa-apa, saya ada satu tempat nih, gitu ya. Siapa tahu besok Bapak butuh tempat untuk Bapak melakukan treatment nih, gitu ya. Jadi treatment untuk yang membantu masalah kesehatan. Ya, misalkan kalau ada kebas, kram, ya gitu ya, yang normal-normal yang kita omongin. Bahkan ada beberapa testimoni Pak untuk case orang terjadi risiko stroke jantung pun sudah pasang ring Pak itu bisa terbantu. Nah gitu ya teman-teman. Oke ya. Nah eh, lagi-lagi seperti yang Adrian tadi tanyakan, kalau orangnya memang respect, jalan nih. Tapi kalau dia tidak respect, ngapain? Kan kita nggak bisa ngomong sama orang yang nggak respect, bener ya? Jadi di Ya. situ ada Oke. ibaratnya sebuah equal, apa sesuatu yang equal, sesuatu yang ibaratnya makanya kan ngomongnya silaturahmi. Jadi kalau ngomongin silaturahmi kan kita nggak bisa ngomongin silaturahmi kita mau dia nggak, bener ya? Jadi kalau silaturahmi itu kan Betul. dia mau, saya juga mau gitu loh. Makanya kan kita selalu ngomong nih, kalau Anda cerita sama orang, ceritakanlah kepada orang yang mau mendengarkan Anda. Gimana caranya agar Anda mau didengarkan? Dengarkanlah dia dulu. Artinya apa? Biarkan dia banyak ngomong dulu. Tugas kita mendengarkan. Begitu begitu unek-uneknya ini semua udah keluar, gantian kita yang ngomong. Kan gitu nih, teorinya kan gitu. Jadi kalau kita ibarat gelas, gelas itu nggak mungkin diisi pada saat dia penuh. Makanya sering kalau teman-teman lihat saya kalau lagi presentasi, kan saya selalu minta nih kepada teman-teman untuk ayo sama-sama kita naikkan gelas kita dulu. Buat teman-teman yang hari ini datang, ini mungkin saja dari rumah ada banyak masalah, ada problem, ada hal-hal yang terjadi yang masih Anda pikirkan sekarang. Sementara ada sesuatu yang bagus yang kita mau sampaikan hari ini, biar masuk. Mau nggak ini masuk? Mau. Kalau begitu sama-sama yuk. Kita tuangkan dulu gelasnya, masalahnya kita turunin, turunin, turunin. Yes, 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 yes. Udah kosong. Sudah kosong. Yes. Kalau sudah kosong kita mulai. Nah, kayak gitu loh. Itu kan kalau kita buat 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 acara apa namanya? Buat acara di pertemuan. Presentasi. Ya kan Ya. nggak mungkin saya berdua sama Adrian, ayo kita mulai ritual kita. Ngajak bertulang Pak. Ayo kan nggak mungkin gitu loh. Yang kita lakukan ngapain? Ya ngobrol, ngobrol.
Jadi cara ngobrol, misalkan saya lagi ngobrol sama Pak Haryanto, boleh ya Pak Haryanto ya? Pak Haryanto boleh on-kan mic. Kita diskusi nih. Anggap saya lagi silaturahmi ke rumahnya Pak Haryanto. Oke ya? Boleh, Boleh ya Pak Haryanto ya? boleh, boleh. Pak Haryanto, lama banget saya nggak ketemu Pak Haryanto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak. Pak, Nah, saya merasa sudah cukup lama nggak ngobrol sama Pak. Gimana Pak keadaan di Banyuwangi? di Banyuwangi tidak kondusif. Us, gimana itu Pak? Bener ya. Jadi Iya, begitu dia ngomongin kondusif, jangan jangan buru-buru percaya. Ingat loh ya, dalam dalam pola percakapan, oke ya, apa yang dimunculkan di atas jangan langsung ditanggapi. Oke iya. ya, tugas kita ngapain? Lanjutin. Misalnya saya ngomong, terus gimana Pak? Nggak kondusif itu gimana Pak? Gitu. Terus Pak? Ya, tidak kondusifnya karena satu dilihat dari grup saja, Pak Jul. Dari grup The Champion, terus di edukasi, itu kita kan dibiasakan untuk My Planning Today. Nah, itu Oh, adalah bukti nyata bahwa kita itu betul-betul mau, betul-betul ingin belajar dan sebagainya yang telah diarahkan oleh Pak Jul selaku top leader dari The Champion. oke. Oke Pak, itu namanya coaching, lagi berkeluh kesah dengan tim. Ya oke, anggap misalkan akhirnya Pak Haryanto udah cerita banyak, bener ya? Saya langsung kasih sedikit shortcut. Pak Haryanto, Pak, eh, saya kan Bapak tahu nih, saya ada di Pro Holistik Pak. Ya. Saya sebenarnya ingin tahu, siapa tahu di keluarga atau di teman-teman gitu ya, teman-temannya Pak Hari, ada Pak yang ngerasain kayak kesemutan, kebas, kram, kemudian sakit pinggang atau mungkin hipertensi, bahkan penyakit-penyakit tertentu yang apa ya, yang menjadi penyakit populer saat ini Pak. Kalau Pak sendiri ada nggak Pak yang begitu Pak? Mungkin di keluarga atau teman-teman Bapak. Ada, ini kebetulan bapak saya kena asam urat. Oke, siap. Pak Haryanto, Ya, kalau Pak Haryanto mau gitu ya, ini izin nih. Saya pingin mendemokan satu alat canggih, Pak. Namanya Portable Magic Device. ya. Alat ini adalah alat fisioterapi generasi terbaru, Pak. Dan alat ini akan menyelesaikan tiga paling basis, Pak. Oh, tiga paling basic. Benar ya. Tiga paling basic. Nah, ini sebenarnya perlu diulang-ulang, Pak. Karena nanti Anda asik mendengarkan saya, begitu giliran akan praktek, apa ya Pak Jul tuh ngomong apa ya gitu kan. Ya kan? Tiga, tiga hal basic, Pak. Syaraf, darah, otot. Nah, jadi kalau misalkan orang tuanya Bapak punya keluhan asam urat, lagi ya, biasanya masalahnya adalah masalah darah, masalah otot juga, Pak, dan masalah persendian, Pak. Dan jujur, Pak Rianto, ada ribuan orang dengan masalah yang sama itu sembuh, Pak, dengan menggunakan alat kami. Oke ya. Nah, kalau Bapak mau gimana caranya atau mungkin Pak mau ngerasain dulu. Bapak ada waktu nggak 15 menit, Pak? Ada sedikit. Ada. Oke, saya ambilin dulu, Pak, alatnya. Udah ya. Tugas Anda ngapain, teman-teman? Ambil PDP, tempel pinggangnya, pasang laser di sini. Di sini ya, di kerah ya. Lalu Anda mulai hidupkan tuh mesin. Benar ya? Jangan cerita banyak dulu. Hidupkan tuh dua tuh. Benar ya? Cetet, cetet. Oke ya. Nah, hidupkan dulu laser. Nah, begitu laser dihidupkan, Anda ngomong, Pak, laser ini. Jadi ambil dulu, di kerahnya ambil dulu. Nah, bila perlu, Anda bisa, saya foto dulu ya, Bapak biar tahu nih warna lasernya. Benar ya? Foto wajahnya, cekrek. Nah, setelah foto, kalau Anda mau sekalian Anda dapat foto prospek, caranya gimana? Pak, saya langsung selfiein, biar Bapak tahu itu lasernya gimana itu. Benar ya? Anda langsung selfie, cetrek. Nah, lihat dia itu. Nah, liatin ke dia nih fotonya. Pak, ini laser, Bapak lihat nih, ada infrared. Nah, benar ya?
Infrared ini panjang gelombangnya 650 nanometer, Pak. Kemampuan dia sangat baik, Pak, untuk menguraikan darah, memecahkan trombos clot, memecahkan plak-plak darah, dan akan melancarkan darah kalau ini setiap hari dipakai. Nah, itu kita udah mulai memasukkan nih kata-kata magic gitu ya, kata-kata magic setiap hari, bener ya? Jadi dia udah mulai mengerti, oh setiap hari ya. Nah, gitu loh, masukin mulai pelan-pelan, bener ya? Nah, setelah itu ini Anda ngomong, Pak, ini nggak ada rasanya. Tapi walaupun nggak ada rasanya, Pak, banyak sekali keluhan terbantu oleh alat ini. Oke ya? Banyak. Nah, bila perlu Anda ngomong begitu, banyak loh. Bener ya? Ingat ini, Anda lagi memasukkan sesuatu yang membuat dia wow, gitu loh. Presentasi Anda akan menjadi menarik kalau wow. Tapi kalau presentasi Anda, yuk kiap, ragu kiap, misi gitu. Nah, karena Anda terlalu sendu. Oke ya. Ya. Jadi presentasinya itu sendu, nggak menarik. Makanya saya bilang kalau Anda terbiasa untuk ngomong, sekarang naikkan satu tingkat omongan Anda. Misal Anda terbiasa ngomong, teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Saya senang sekali. Nah, lambat teman-teman. Betul ya, lambat. Nah, kalau kalau ini lambat, kemudian nadanya turun, ingat loh nada itu turun. Presentasi itu harus naik. Ngomong itu harus naik teman-teman. Jangan turun. Contoh. Pak Mul, apa kabar? Apa kabar? Nah, Pak Mul, apa kabar Pak Mul? Ah, beda. Itu intonasinya beda, hasilnya beda, nangkepnya beda. Ya sama lah kayak malam ini. Coba kalau malam ini saya presentasi. Teman-teman, kita akan membahas namanya Portable Magic Device. Ini hebat. Sambil tiduran saya, Pak. Itu tiduran semua, bener ya? Iya. Kenapa nggak menarik? Ingat, ini lagi transfer energi. Pada saat Anda transfer energi, ya kan? Maka energi Anda harus besar. Jadi kalau Anda transfer energi Anda kecil. Sayup. Ya pulang-pulang, dia nggak ngerti, Anda juga bingung kenapa dia nggak ikut. Kenapa dia nggak tertarik? Ya, kenapa dia nggak tertarik? Ya karena Anda nggak membuat tertarik gitu loh. Jadi Anda nggak menarik gitu ya. Oke ya, Pak Haryanto, saya lanjut ya. Oke ya. Nah, itu luar biasa Pak Haryanto. Sekarang saya pasangin Pak, ada namanya satu alat ini Pak, ada 4 fungsi. Tapi saya kasih tahu 2 dulu. Oke ya, biar Bapak nggak bingung. Yang 3 atau 4 nanti saya susulin Pak. Sekarang 2 aja dulu. Oke ya. Nah, yang satu ini Pak, luar biasa lagi. Namanya TENS. Apa itu TENS? Udah hafal semua ya? Getar. TENS getar. Nah, itu kurang seksi, Pak. Benar ya? Tapi kalau Bapak nanya, TENS itu apa, Pak Jul? Nah, contoh lah, Pak. Pak, TENS itu apa? Nah, kita ingat loh ya, teman-teman, kalau yang merospek Anda pinter, Anda lebih suka nggak orang pinter? Suka. Biasanya iya. Ya. Kebanyakan orang itu suka orang pinter. Jadi orang pinter itu berkarisma dia. Oke ya? TENS itu adalah transcutaneous electrical nerve stimulation. Stimulation. Jadi dia akan menstimulus, Pak, titik-titik meridian dalam tubuh Bapak. Titik meridian adalah titik-titik di mana kalau itu diberikan stimulus atau rangsangan, maka tingkat kesembuhannya akan jauh lebih cepat, Pak. Gitu kita ngomong. Oke ya? Bisa ya, Pak Rianto ya? Nah, Pak Rianto, saya mau koreksi sedikit. Mungkin kalau Bapak belum closing selama ini. Tapi mohon maaf ya, kan kita di sini nggak bermaksud menyinggung ya. Ya. Kita di sini saling perbaikan ya. Jadi teman-teman yang nggak closing selalu kalau misalkan saya bilang yang belum closing jangan tersinggung. Oke ya. Oke ya. Benar teman-teman. Oke, Pak Jul. Kan justru karena kita belajar, kita lagi mau perbaiki problem selama ini itu apa gitu loh. Mungkin aja pada saat berbicara Anda tidak terlihat antusias. Oke ya. Berarti konsepnya sama kayak podcast saya, Pak Jul. Apa itu, Pak?
Konsepnya ngobrol sama orang tuh sama aja kayak podcast aja gitu. Heeh. Yang podcast gimana tuh, bro? Ya maksudnya kan kita ngobrol sama orang emang benar-benar mau pengen tahu dia dulu lah, biarin dia Iya. cerita Oh dulu. iya, bro, ilmunya udah mantap. Ya, tinggal closingnya. Belum ketemu orangnya. Kan 1000 ya, belum banyak berarti orang yang ditemuin. Iya, udah ya. Nah, Parianto, Ya, TENS, Pak. Ini yang keren. Bapak penasaran nggak gimana rasanya TENS, Pak? ya. Nah, jadi buat teman-teman, marketing is about membuat orang penasaran. Jadi kalau kita mau orang lain tertarik, buatlah mereka penasaran. Oke ya, buka dikit-dikit. Benar ya kan itu tuh. Jadi bukanya dikit-dikit. Anda kasih tahunya dikit-dikit. Kasih tahu nih, Pak. Oke, Bapak keluarnya di mana, Pak? Di pinggang apa di sini, Pak? Di pundak? Ini di sini. Ini ada setrum enggak? Biasanya Nah, oke ya. Pak, rasanya enak banget. Oke ya, rasanya enak banget. Oke ya. Saya cobain Bapak yang di sini ya. Yang di ya. Nah, oke ya. Udah, tugas adalah tempel, pencet TENS. Bener ya? Lalu mulai pelan-pelan. Satu, Pak. Gimana rasa, Pak? Oh, belum. Cetet dua. Mulai terasa, Pak. Oh, mulai. Cetet, cetet, cetet lima. Bener ya? Oh, mulai enak. Pak, kalau bisa Bapak upayakan karena maksimal dia bisa sampai 30. Itu ngomongnya. Oke ya, gimana ngomongnya? Pak, Bapak upayakan terus nih. Tambahin, Pak. Karena maksimalnya ini bisa sampai 30. Lalu apa yang akan dia lakukan? Cetet, 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 10. Dia udah mulai 10, Pak. Cukup, Pak. Oh, oke. Cukupin, Pak, di 10. Aman itu. Nanti kalau Bapak merasa kurang lagi, cetet lagi. Gitu. Jadi kita interaktif sambil kita memberikan dia alatnya, untuk alatnya dia coba sendiri. Dapat experience Biar ya Pak dia Jul. dia punya experience bahwa oh ternyata enggak mudah, enggak sulit ya operasikan ini. Oke ya. Daripada Anda langsung ambil slop, benar ya. Lalu Anda terapi dia. Wuh, gagah Anda terapi dia, benar ya. Tapi dia jadi berpikir, kok Pak Haryanto ini terapis ya? Ini kalau begini ceritanya nih, enak-enak begini, saya kapan-kapan mau nih Pak Haryanto datang lagi. Gitu. Jadi begitu Anda slopin orang itu, tiba-tiba berubah pikiran dia. Dari Anda yang dipikir mengenalkan, tiba-tiba dia berpikir Pak Haryanto adalah seorang terapis. Teman-teman coba perhatikan lagi ini. Coba perhatiin lagi ini. Oke ya. Karena kalau teman-teman, oke ya, dipikir terapis, di pikiran dia adalah ya 100.000 lah buat Pak Haryanto hari ini gitu loh. Oke ya. Jadi Anda happy pulang bawa 100.000. Tapi kalau setelah itu apa yang Anda lakukan? Bawa starter pack. Bawa apa? Starter pack. Semua sudah punya starter pack? Ya. Di titik ini mulai ceritakan tentang Pohowe. Oke ya. Pak Rianto, izin cerita ya, sambil Bapak rasain alatnya. Gimana rasanya, enak Pak Rianto? Enak. Enak. Sambil cerita nih Pak. Jadi ini saya punya apa namanya, punya materi dari company gitu ya. Nah, yang pertama Pak, perusahaannya. Pak, kami, oke ya, kami adalah eh, perusahaan gitu ya, yang berdirinya sudah cukup lama Pak. Oke, Anda ceritain semua yang ada di sini nih. Benar ya? Kami berdiri tahun 2007, Pak. Kita pertama kali buka di Moskow, Rusia. Jadi teknologi ini teknologi timur, ya. Sorry. Ini adalah teknologi gabungan antara barat dan timur, Pak. Oke ya. Oke ya, yang apa-apa Bu Sumitri. Oke ya.
Nah, kemudian Anda ceritain lagi. Nah, begitu masuk ke slide ini, Anda tinggal scan pakai HP. Lalu, saya contohkan ya. Sorry. Nah, lalu menghadapi tantangan yang nggak bisa diprediksi. Tenang. Nah, ini yang materi lama, teman-teman. Tapi kalau yang baru, kita terhubung dengan company yang berbasis Indonesia. Oke ya. Nah, sedikit aja yang Anda putarkan ke dia. Oke ya. Lalu Anda buka lagi nih, Pak, ini pimpinan kami, ya, ada Mr. Han Jin Ming, ada Mr. Nicholas, Anda ceritain. Ya. Sambil kita nanyain lagi, Pak Rianto masih rasa ya? Apa kurang dinaikin, Pak? Kurang. Bapak naikin ya? Iya. Udah interaktif lagi teman-teman. Oke ya. Setelah itu kasih tahu nih Pak, ini kantor kami gitu ya di Camp Tower Jakarta. Semua produk kami itu memiliki standar global FDA. FDA itu apa? Food Drug Administration. Oke ya. Jadi standarnya Amerika, Pak. Standar dunia. Oke ya. Kemudian di sini ada BP POM. Oke ya, karena produk-produk kita juga masuk ke Indonesia. Oke ya, produk nutrisi. Jadi secara legalitas banyak sekali, Pak. Dan ini aman. Oke ya. Nah, yang Bapak, nah inilah produk-produk kami, Pak. Mulai dari jam laser, kemudian ada apa namanya? eh, serum wajah namanya MLT. Ada alat PMD. PMD ini yang Bapak pakai sekarang. Nah, ini salah satu nih, Pak. Ini best seller, Pak. Di Indonesia udah banyak sekali yang sembuh, Pak, karena alat ini. Keren banget nih, Pak. Nah, kemudian kita punya juga portable magic device, Pak. Ini alat fototerapi. Kalau ini ngomongnya regenerasi sel, Pak. Yang mau pasang ring nggak jadi pasang ring, Pak. Yang sudah kena kanker stadium 3 sembuh, Pak. Kenapa? Karena kalau alat fototerapi ini ngomongin regenerasi sel. Nah, kalau alat yang Bapak pakai barusan, yang sekarang Bapak pakai, itu namanya portable magic device. Alatnya adalah alat fisioterapi, syaraf, darah, otot yang diperbaiki. Tapi kalau PDP yang diperbaiki adalah selnya, Pak, regenerasi sel. Jadi kalau Bapak mau awet muda, nah ini nih alatnya, Pak. Keren banget. Nah, gitu loh. Kemudian kita juga ada Pohostrum, Pak. Ini kolostrum susu. Ya, diminum sehat, Pak. Harganya 318.000. Ya, bisa diminum selama 15 hari, Pak. Oke ya, imunitas tubuh. Nah, kalau Bapak punya keluhan lemah, ya, termasuk mungkin nggak perform lagi, betul ya. Istrinya mulai komplain, Pak. Ini nih, Pak. Ini namanya Oral Liquid, minuman dewa, Pak. Harganya 650, Pak. Diminum 3 hari, Pak. Pagi 1 botol, sore 1 botol, pagi 1 botol, sore 1 botol, pagi 1 botol, sore 1 botol. 3 hari, Pak. Udah dijamin, Pak. Gaspol lagi, Pak. Oke ya. 650.000. Sedikit mahal, tapi kalau untuk performance, saya rasa itu mudah, Pak. Oke ya. Nah, yang terakhir ada Rosoligos. Ini khusus detok usus, Pak. Jadi kalau kita ngomongin segitiga sehat POW, ada namanya segitiga sehat. Detok ususmu, ya, atau detok badanmu dengan DDP juga boleh. Ada namanya produk yang lagi satu, Pak, DDP. Tapi saya bilang yang dari dalam ada namanya formula Ros Oligos. Ini detok ususmu, kemudian eh, nutrisi badanmu. Nah, jadi dengan produk-produknya, Pak. Dan regenerasi selmu. Nah, itu dengan produk-produk kita yang fototerapi ini, Pak. Oke ya. Nah, ini Pak yang keren, Pak. Oke ya. Nah, habis itu Anda kasih tahu tentang penggunaan atau kegunaan dari portable magic device.
Dengan cara apa? Scan ini barcode-nya. Oke ya. Jadi scan, sama kasih tunjuk dulu. Nah, ini saya scan pakai HP. Ini dijanya kan. Nah, di sini Bu, di anunya ini, di barcode-nya ini. Tuh barcode. Oh, ya beli barcode. Oh, Bu. Nah, ini kan pun barcode, Bu. Nah, ini langsung dokter yang cerita. Benar ya? Nah, ini dokter Teddy cerita. Teddy yang cerita. Tense adalah salah satu bagian dari fungsi portable medical device. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keunggulan TENS ini, dia bisa bekerja untuk merilekskan saraf kita. Ya, jadi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk tidur, ya, atau mengalami ya. sangat penting untuk dibantu dengan TENS ini supaya sarafnya rileks dan mereka bisa tidur. Udah. Banyak orang yang Jadi yang cerita adalah dokter. Nah, ini bisa meminimalisir apa yang tadi dipertanyakan Adrian. Kapasitasnya apa, Pak? Bicara. Kan Bapak bukan dokter. Ya udah, ini dokter yang bicara, benar ya? Oke ya, mana Adrian? Halo Adrian? Mana dia? Masih di sini ya? Hilang. Wah, dia udah hilang. Adrian. Mana dia? Waduh. Tadi udah nanya. Oke ya. Nah ini. Oke ya. Nah, jadi Anda ceritakan nih teman-teman. Oke ya. Jadi ini penting. Nah, setelah kan sudah 15 menit nih Pak, rasain Pak. Oke ya, saya udah sempat juga cerita tentang ini. Benar ya? Nah, saran saya yang tadi diinfokan tentang dokter itu, share linknya ke dia. Oke ya, share link dokter cerita ini ke dia. Karena salah satu syarat Anda bisa mengundang Pak Gansa adalah orang yang sudah nonton 6 video. Jadi salah satunya begitu Anda kirimin dokter Teddy tentang portable magic device, berarti syaratnya udah terpenuhi nggak untuk ngundang Pak Gansa? Sudah. Sudah. Jadi kalau ditanya, sudah nonton video belum? Sudah. Benar ya? Nah, itu yang Anda lakukan. Nah, sekarang kita sudah mau masuk ke tahapan akan meng-closing orang. Oke ya, meng-closing orang. Pak Haryanto, gimana rasanya Pak Haryanto? Alatnya bagus ya, Pak? Nah, sekarang giliran Pak Haryanto yang hilang. Sekarang Pak Haryantonya yang hilang. Kita lagi lagi tiba-tiba orang di hadapan kita yang hilang. Nah, ini. Oke, lanjut nih, Pak. Pak Haryanto, oke. Dihidupkan, Pak. Di mic-nya dihidupkan, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Boleh dihidupkan mic-nya, Pak. Oke. Udah ya. Pak Haryanto, Sudah. ini kan udah dicoba alatnya. Gimana rasanya, enak, Pak? Mendingan. Enak ya, Pak? Enak. Teman-teman ingat loh ya. Kualitas pertanyaan Anda akan memberikan jawaban yang Anda mau. Jadi jangan ditanya gini, Pak Haryanto, gimana rasanya? Nah, bingung dia jawab. Cara nanyanya gimana? Pak Haryanto, rasanya enak nggak, Pak? Enak banget. Kalau dia belum menyetujui, Anda enak, Pak. Enak sambil anggut. Anggut. Enak, Pak. Enak, Pak Hari. Enak. Dia nggak kuasa untuk tidak anggut-anggut juga. Ingat loh ya, ini adalah strategi secara psikologis gimana membuat orang lain terpengaruh sama Anda. Itu namanya hypnoselling. Wow, ini masuk lagi, ini ilmunya lebih lagi naik lagi nih. Hypnoselling.
Jadi kalau hypnoselling, orang itu mengikuti Anda ketika orang itu trust sama Anda. Tapi kalau dia tidak trust sama Anda, jangan anggut-anggut. Nanti dia juga nggak mau anggut-anggut. Kenapa? Dia belum trust sama Anda. Gini ya. Oke ya. Pak Hari, Bapak Ya, udah ngerasain ini enak. Dan Bapak tahu nggak? Begitu Pak ngerasain enak, sebenarnya darah Bapak sudah mulai membaik. Otot Bapak mulai membaik. Itu kenapa Bapak ngerasain enak. Dan biasanya malam nanti Bapak akan tidur lebih enak. Oke, Pak. Cuman satu sayangnya, Pak. Karena 8 jam berikutnya, darah Bapak akan jelek lagi. kembali. Oke ya. Kenapa dia jelek lagi? Ya sama, Pak. Seperti, apa namanya, seperti Bapak buat jelly. Waktu dia panas, dia seperti air, Pak. Tapi begitu dia dingin, membeku lagi, Pak. Dia akan bersatu. Nah, darah itu begitu, Pak. Oke ya, Pak Ari? Ya, ya. Ya. Nah, artinya gimana, Pak Hari? Artinya adalah ketika Bapak selalu bisa menjaga darah Bapak baik seperti ini, maka otomatis Bapak bisa menghindarkan risiko-risiko yang mungkin terjadi. Oke ya. Pak Haryanto mungkin pernah mendengar ada orang yang tiba-tiba, maaf Pak, terjadi risiko stroke. Mungkin kemarinnya kita dengar dia baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia terjadi risiko stroke. Ya karena darahnya sudah terjadi pengentalan, Pak. Dan banyak hal yang akan memicu itu. Salah satunya makanan, pola pikir, benar ya? Atau tiba-tiba Bapak harus menghadapi sesuatu yang Bapak nggak bisa terima. Sehingga emosional Bapak akan meningkat. Dan pada saat tidak tertahankan seperti itu, ya, lalu pembuluh darah Bapak mengecil, tapi tekanan jantungnya bertambah kencang karena emosi. Ya akhirnya pecah, Pak, pembuluh darah, Pak. Kalau sudah seperti itu ceritanya, selesai udah tuh, Pak, hidup. Benar ya? Nah, Ya. tapi kalau Bapak bisa menjaga terus kondisi kesehatan darah Bapak dengan cara melakukan treatment seperti ini tiap hari, oke ya, maka saya bisa jamin bahwa kesehatan Bapak akan tetap bisa dijaga paripurna. Oke ya, Pak Ari ya. Ya. Oke. Nah, sekarang Pak Ari, untuk Bapak bisa memiliki alat ini lumayan Pak harganya. Untuk yang portable magic device harganya hampir 10,6, Pak. Oke ya. Lumayan. Iya, lumayan Pak. Tapi kalau Pak Hari adalah orang yang sangat peduli dengan kesehatan, saya boleh tanya nggak, Pak Hari percaya nggak bahwa kesehatan itu adalah hal yang paling penting? Percaya? Contoh lah contoh Pak. Kita ini semua punya jantung. Tapi kalau jantung kita punya problem, itu bisa nggak menghabiskan 200 juta Pak? Iya, iya. Bisa ya? Nah, jadi kalau Bapak berpikir sampai di titik itu, saya rasa harga 10 juta tidak mahal Pak. Dibanding risiko yang mungkin terjadi. Dan kalau Bapak rajin, bukan cuma Bapak yang bisa diselamatkan, tapi Bapak, istri Bapak, anak-anak Bapak. Benar ya? Orang tua Bapak. Karena alat ini adalah alat yang bisa dipakai semua orang, Pak, di keluarga Bapak. Benar ya? Iya, iya. Berarti ini jauh lebih murah lagi, Pak, cara pandangnya. Benar ya? Ya. Pertanyaan saya, Bapak sayang nggak sama keluarga? Sayang. Sayang. Bapak mau nggak mereka sehat terus? Mau. Bapak mau nggak punya alat ini untuk menjaga mereka? Wah, ini pikir-pikir saya, Pak. Nah, berarti kalau Bapak masih pikir-pikir, berarti sebenarnya Bapak tidak sayang sama keluarga. Oh, Sorry, begitu. maaf Pak. Bapak boleh marah sama saya. Tetapi jujur, ini dari hati saya. Oke ya? Karena kalau hanya dengan 10 juta, lalu Bapak tidak berani mengambil keputusan, berarti Bapak lebih mengikhlaskan risiko yang mungkin terjadi sama Bapak dan keluarga Bapak. Yang bisa terjadi kapan saja. Karena masalah pengentalan darah, Pak. Apalagi Bapak udah cerita tadi, orang tua Bapak punya sakit asam urat. Dan biasanya orang yang sakit asam urat, lama-lama dia akan masalah ke hati, Pak. Lama-lama dia akan masalahnya ke ginjal. Kalau itu sudah terjadi, sorry to say, Pak, mohon maaf banget.
risikonya tambah fatal lagi. Pertanyaan saya, Bapak sayang sama bapak-bapak, orang tuanya? Sayang, tapi yang punya uang ini ayah saya. Gimana ini, Pak? Justru karena Bapak sangat sayang sama keluarga, Bapak mesti meyakinkan orang tua Bapak bahwa ada alat sehebat ini, Pak, yang bisa akan membantu dia. Saya pribadi, Pak, bisa membantu Bapak untuk mencobakan alat ini ke orang tua Bapak. Boleh, Pak? Boleh, tapi ayah saya itu fanatik kepada jamu ya, Pak. Tidak apa-apa, Bapak cobakan dulu. Sebab saya rasa banyak orang ya yang belum tertarik dengan alat ini karena belum mencoba. Tapi Ya, begitu saya bantu dia untuk merasakan ini, siapa tahu, Pak. Benar ya? Dia bisa berubah pikiran, Pak. ya boleh nanti saya rayu, Pak. Boleh, boleh, boleh. Bila perlu, kalau Bapak mau gitu ya, nanti Bapak bisa saya bantu untuk itu. Tapi sebelum kita ngomongin orang lain lah, Pak, orang tua Bapak. Memang Bapak sendiri nggak sayang sama keluarga Bapak? Ya sayang, Pak. Tapi orang tua saya itu kalau diomongi ya ngeyel kadang. Oke. Ya, lagi-lagi upaya Bapak untuk bisa membantu keluarga Bapak. Tapi anggap saja hari ini gitu ya, eh, Bapak eh, tidak punya uang seandainya, gitu ya. Tidak punya uang nih, Pak. Pertanyaan saya adalah, kalau ini akan membantu Bapak dan keluarga Bapak, oke ya, apakah Bapak akan rela mengupayakan, Pak, untuk Bapak memiliki ini? Nah, nanti saya coba. Oke. Kira-kira, Pak, ini saya kasih gambaran ya. Kan kita nggak bisa memprediksi masa depan ya, Pak ya. Ya. Tapi saya mau kasih gambaran. Ada orang yang malamnya jam 12 masih sehat-sehat saja, jam 4 pagi ternyata terjadi risiko, Pak. Ada beberapa artis yang mengalami itu, Pak. Itu contoh nyata aja. Oke ya. Ternyata sudah pecah pembuluh darah. Padahal itu selisihnya dari dia sehat menjadi tidak sehat itu hanya 4 jam. Pak Haryanto, saya tidak akan paksa Bapak untuk punya alat ini. Tetapi saya hanya mau meyakinkan Bapak bahwa kalau Bapak pernah buat keputusan terbaik dalam hidup Pak Haryanto, hari ini adalah hari yang sangat baik untuk Bapak membuat sebuah keputusan untuk Bapak bisa memiliki alat ini, lalu Bapak bisa menyehatkan keluarga Bapak. Uang yang Bapak keluarkan tidaklah lebih besar dari risiko yang mungkin bisa terjadi. Dan saya paham kalau Bapak menyayangi diri Bapak, saya hanya ingin Bapak hormat dan respect sama badan Bapak. Contoh-contoh. Selama ini setiap bulan mungkin nggak Bapak bisa menghasilkan 3 juta, 4 juta, 5 juta Pak sebulan? Nggak bisa, Pak. Belum bisa. Belum bisa. Berapa Pak biasanya yang bisa dihasilkan sebulan? Wah, karena saya orang tani ya paling 3 juta. Oke. Anggap aja Bapak bisa menghasilkan 3 juta nih Pak, seperti yang Bapak tadi bilang. Berarti Pak, berarti Bapak sudah bekerja mungkin 20 tahun lebih, benar ya? Kalau saya Betul. kalikan 3 juta dikali 12 dikali 20 tahun, Bapak sudah bekerja menghasilkan lebih dari 720 juta, Pak. Oke ya. Nah, kalau Bapak sayang sama diri Bapak, benar ya? Saya rasa 10 juta dibanding 720 juta yang sudah dihasilkan. Dan kalau Bapak bekerja lagi selama 20 tahun ke depan, berarti 720 juta pun Bapak bisa hasilkan. Cuman semua itu akan berhenti, Pak, ketika terjadi risiko sakit. Jadi Iya. saya tidak akan berupaya terlalu keras agar Bapak punya alat ini. Yang saya pikirkan adalah sederhana. Kalau Bapak memang sayang sama keluarga Bapak, sayang sama diri Bapak, Bapak menghargai kesehatan Bapak, saya rasa malam ini patut untuk direnungkan Bapak untuk membuat sebuah keputusan terbaik dalam hidup Bapak. Semoga Iya. besok Bapak akan memberikan jawaban, menelpon saya, dan mengatakan bahwa Bapak bersedia untuk memiliki alat ini dan mengupayakan untuk itu karena Bapak paham bahwa kesehatan adalah hal yang paling penting, Pak. Wah, ini racunnya yang terakhir ini, Pak Jul. Apa itu, Pak? Kata-katanya yang terakhir ini. Oh, Nah, itu magicnya di situ. yes. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan proses closing, itu ritmenya mesti naik.
Oke ya, ritmenya ini mesti naik. Jangan buat itu datar. Oke ya. Kalau Anda buat datar, saya mau pastikan sangat sulit buat Anda untuk closing. Teman-teman, tahukah teman-teman bahwa orang mengambil keputusan karena emosional? Jadi tugas kita dalam menyampaikan itu adalah menyampaikan emosional. Hal-hal yang takut. Dia takut. Contoh dia kehilangan kesehatan, dia takut. Dia merasa rugi kalau misalkan dia tidak bisa bekerja lagi untuk menghasilkan uang. Lalu Anda bandingkan bahwa dibanding dengan apa yang tubuh Anda sudah kerjakan selama ini yang sudah menghasilkan lebih dari cuman Anda mesti pintar berhitung ya. Pintar berhitung ya. Ya contoh kayak tadi. Anggap saja misalkan Bapak bisa menghasilkan 5 juta nih sebulan. Dan Bapak sudah bekerja selama 10 tahun. Berarti 5 kali 12 kali 10. Ya kan? Berarti ada 600 juta, Pak, yang Bapak sudah hasilkan. Pertanyaan saya, 600 juta dibanding dengan 10 juta. Oke ya? Apakah Bapak layak untuk memiliki alat ini? Karena tubuh Bapak udah bekerja selama ini menghasilkan 600 juta. Tapi kalau Bapak bilang tidak, saya mau katakan, maaf sekali Pak Haryanto ya, maaf banget. Sebenarnya Bapak tidak sayang sama diri Bapak. Dan saya mau katakan, jangan pernah menyesal Pak. Suatu saat nanti terjadi risiko karena masalah darah, kekentalan darah, yang sudah terbukti Pak, bisa membuat banyak sekali orang punya problem kesehatan hari ini. Ya, kalau Bapak nggak yakin omongan saya, coba sekali-sekali Pak datang ya. Kalau biasanya jalan-jalannya ke tempat healing, ya ke pantai atau kemana, sekali-sekali jalannya ke rumah sakit masuk ruang ICU. Di situ baru kita tahu bahwa ternyata ada banyak sekali orang yang punya problem dengan ginjalnya, orang yang punya problem dengan jantungnya, orang punya problem dengan segala macam keluhan kesehatan yang mereka sudah tidak punya pilihan lagi untuk sehat. Tapi hari ini Pak Haryanto punya pilihan untuk sehat. Oke ya. Lagi-lagi pertanyaan saya Pak Haryanto. Bapak sayang sama keluarga Bapak? Wah, sayang, Pak. Bapak nggak mau mereka menderita karena risiko sakit yang terjadi dan Bapak akan membutuhkan mereka untuk merawat Bapak. Iya, iya. Oke. Dan hari ini keputusannya Pak. Bapak bisa ambil yang terbaik karena keputusan. Bapak pernah nggak buat keputusan terbaik dalam hidup Bapak? Tapi bayarnya bisa kurang enggak, Pak, itu, Pak? Oh, aman. Kalau saya sama Pak Haryanto mah aman-aman, bener ya? Cincai itu Pak, gampang. Nanti saya teleponin Gong Alit, biar Gong Alit memberikan harga terbaik. Gong Alit ini dia adminnya The Champion. Dia yang pegang harga, dia pegang stok barang. Jadi saya sendiri nggak bisa putuskan apa-apa. Tapi saya percaya nanti saya ngomong sama dia agar Bapak diberikan harga terbaik. Oke ya? Nah setelah itu saya teleponin Gong Alit Pak. Halo Gong Alit. Halo Pak Jul, Nah, di selamat depan malam. saya ini ada Pak Haryanto. Oh Pak ya, Haryanto gimana Pak ini Jul? teman baik saya nih. Oh iya ya Pak Jul, gimana Pak Ya, Jul? beliau ini tertarik karena beliau sangat sayang sama keluarganya, beliau sangat Heeh, sayang sama orang tuanya. Lebih-lebih orang tuanya sekarang heeh. katanya kena asam urat. Dan salah satu alat Wow. terbaik rekomendasi saya yang saya katakan adalah portable magic device, alat fisioterapi itu. Heeh, Kemarin saya dengar itu ada promo kalau nggak salah. heeh. Boleh nggak promonya itu diberi ke Pak Haryanto? Oke ya, dari angka Oke. 10.600.000 itu boleh ditawar lah. Ini teman baik saya, tolonglah, Nah, please. iya, iya. Bantu dia Oke, nih, bantu teman saya ini. oke Pak Jul. Jadi spesial banget Pak Jul untuk hari ini karena kita masih di masa-masa Lebaran ya Pak Jul ya. Jadi company itu kasih kita promo Pak Jul. Jadi Hmm. dikasih potongan 10% Pak Jul. Luar biasa banget. Dari 10% harga itu berapa? Dari 10.650 Pak Jul, itu sekarang di 9.585 Pak Jul. 985, Sorry, 9 9 juta juta 500, 9 500. juta 585. Wah, jangan kasih 85 boleh nggak? Ini spesial banget. Ini buat teman saya nih. Baik, baik Pak Boleh. Jul. Kita bisa usahakan Pak Jul, kita bisa usahakan. Pak Ari udah denger nih. Ya, Iya. 9.500.000 Pak, spesial banget. Saya kemarin itu nego-nego biar ada potongan 10% nggak bisa. Tapi hari ini spesial buat Pak Hari, ada potongan tuh 10%. Oke ya. Bapak bisa upayakan?
Karena saya juga harus report sama Gong Alitnya tentunya malam ini, Pak. Saya usahakan, Pak. Bisa. Saya bisa minta KTP Bapak dulu nggak? Bisa, bisa. Oke, saya ambil KTP-nya. Ini nomor rekeningnya Gong Alit. Bapak transfer 9.500.000 dari harga 10,6, Pak. Banyak sekali yang diskon. Tapi nanti spesial buat Bapak, saya kasih ekstra deh, Pak. Saya kasih ekstra Rose Oligos, boleh lah. Itu untuk usus, Pak. Oke ya, biar ususnya lebih sehat lagi, Pak. Itu keren. Spesial karena Bapak mengambil keputusan malam ini. Oke, Pak Arya, deal ya? Deal. Oke. Oke, plus ya, teman-teman. Oke ya. Jadi presentasi itu mesti Anda punya kemampuan bahwa satu-satunya hal yang harus saya perbuat untuk orang ini adalah bagaimana orang ini punya alat, gitu. Karena kita tidak akan pernah bisa membantu orang ini kalau dia tidak punya alat. Saya tidak bisa datang setiap hari ke rumahnya Pak Haryanto, apalagi Pak Haryanto tinggal di Banyuwangi, saya di Bali. Makin ada apa gitu? Nah, tuh Pak Sudiasto langsung closing ya ini. Oke ya, Pak Hari ya. Nah, Ya. Pak Hari, ini yang penting untuk kita diskusikan, Pak. Agar Pak Hari punya kemampuan dealing sampai seperti itunya, Pak. Nah, pada saat orang tidak reken, tidak respon, ya berarti dia bukan orang yang tepat. Itu aja sih poinnya. Tapi kalau orang yang Anda temui, saya simpel aja ngomong, seberapa banyak sih orang yang tidak peduli sama keluarganya? Bener ya? Ya, dan banyak orang yang peduli. Berarti kans untuk orang itu mengambil produk ini besar sekali. Bener ya? Nah, di titik ini teman-teman, halo teman-teman, halo. Di titik ini, jangan pernah dikasih alasan bahwa ya kalau Pak Jul bisa, saya enggak. Jangan. Anda harus meyakini diri Anda sendiri bila perlu pada saat presentasi, gitu ya. Presentasi. Tugas Anda gimana? Oke, saya afirmasi Pak Jul masuk dalam tubuh saya. Ser, gitu. Benar ya? Lalu setelah itu, Pak Jul, udah Anda ngomong. Jadi PD-nya itu mesti harus masuk dalam diri Anda. Oke, saya bukan bilang bahwa presentasi saya perfect atau sempurna, enggak. Tapi saya mau kasih tahu ke Anda bahwa sebenarnya semua orang pasti akan beli alat ini. Asal tadi, orang yang Anda demo adalah orang yang reken sama Anda, dia memperhatikan Anda, oke ya? Oke ya? Kemudian, ya, tadi ada yang bertanya, Pak Jul, itu banyak orang yang problem dengan uang dan dia mau rundingkan dengan keluarganya, benar ya? Ya sama, kayak Pak Haryanto, benar ya? Dia ketika saya tanya, dia mau rundingkan sama bapaknya. Cuman tetap aja orang yang bisa kita temui hari ini adalah Pak Haryanto, maka Pak Haryanto lah decision maker-nya. Sebab kalau orang masih menanyakan kepada keluarganya punya uang, sebenarnya adalah mereka sedang berusaha menolak Anda. Mereka belum benar-benar berpikir bahwa alat ini penting buat mereka. Ya, orang akan bilang, oh saya tanya istri saya dulu ya, gitu. Saya akan tanya pasangan saya dulu, kan gitu tuh. Benar ya? Pada saat itu terjadi, teman-teman saya hanya mau mengatakan bahwa kemungkinan besar bahwa dia belum sepenuhnya percaya sama Anda. Dia belum sepenuhnya percaya bahwa alat ini dia butuhkan. Tapi kalau dia butuhkan, bukan orang lain decision maker-nya, tapi dia. Sama kayak saya. Saya mengambil alat ini, oke ya. Oke ya. Saya ngomongnya sama istri apa? Alat ini penting banget karena papa sering mengalami keluhan kebas di sini atau di jantung sering sakit. Dan sekarang ada alat untuk melancarkan peredaran darah. Ya kita memang tidak lagi punya uang, tapi setidak punya uang pun menurut papa alat ini penting untuk papa punya. Jadi kalau Anda memang
bisa membuat orang lain itu merasa alat ini penting untuk mereka punya, maka decision-nya atau keputusannya itu dibuat oleh orang yang Anda presentasi. Dan dia akan mengambil presentasi, oke ya. Oke ya, Bu Lokasi ada lagi nih, Pak. Dia beralasan kalau seandainya saya beli, kamu nggak akan datang lagi. Nah, Kenapa? oke ya. Saya mau kasih tahu nih, teman-teman. Ceritanya Adrian masuk lagi nggak? Atau dia langsung menghilang? Adrian? Oke, nggak apa-apa. Adrian nggak ada. Saya mau ceritain. Jadi Adrian ini pernah buat testimoni begini. Jam 4 sore dia makan pindang. Ya, pindang, ikan laut. Jam 12 jam 1 malam dia tiba-tiba merasakan tubuhnya benar-benar tidak enak. Sakit kepala, kemudian badannya panas gitu ya. Oke ya. Dan waktu kejadian itu dia ingat dia punya satu produk namanya PMD yang dia lakukan cuma nempel pad di sini, oke ya, di tengkuk di bawah ini, di bawah tengkuk. Lalu dia pasang laser di hidung sebelah kiri. Lalu dia pakai TENS yang lebih tinggi di level 15. Lalu dia biarkan alat itu bekerja. Dan dia tertidur dan besok paginya baru dia sadar dan semuanya sudah membaik, teman-teman. Dari ceritanya dari ceritanya si Adrian, kita bisa membuat sebuah kesimpulan, teman-teman. Apakah alat ini begitu penting ada di rumah seseorang, di rumah kita? Kenapa? Bisa saja kejadian itu ada di jam-jam yang orang lain nggak bisa kita hubungin. Mungkin kalau kita hubungin Buluh Kasih waktu itu, Buluh Kasih udah nggak hidup handphonenya. Bener ya? Artinya apa? Dari cerita itu kita tidak bisa ignore atau melalaikan, oke ya, bahwa alat itu penting untuk dia punya. Oke ya. Dan pada saat orang masih ngeles karena kita perlu dia datang lebih sering ke rumah dia, ya alasan itulah kenapa dia harus memiliki alat itu, karena alat itu adalah alat yang mereka perlu punya di rumah, karena nggak mungkin jam 1 malam dia menelpon kita untuk datang untuk membantu dia. Gitu loh maksudnya, teman-teman. Oke ya. Nah, oke ya, Bu Warti benar. Nah, jadi keyakinan ini teman-teman yang penting ketika Anda berbicara, maka lagi-lagi apakah Anda sendiri begitu yakinnya dengan produk Bohui? Tapi kalau Anda masih meragukan itu, oke ya, dengan berbagai alasan Anda masih meragukan itu, maka itu pun akan tercermin dalam presentasi Anda. Oke ya. Nah, kalau itu lagi-lagi tercermin dalam presentasi Anda, maka kekuatan presentasi Anda mungkin 50%, ya masih 50-50. Tetapi kalau kekuatan presentasi Anda 100%, kemudian Anda memiliki nada bicara yang cukup baik dengan nada energi positif, karena ada nada bicara yang energinya setengah-setengah. Oke ya, energinya nggak kuat. Jadi kalau dia nggak kuat, bagaimana dia bisa menembus kebuntuan itu? Bagaimana dia akan menembus sesuatu ya yang membuat presentasi Anda menarik? Oke ya, teman-teman ya. Oke, kita open diskusi. Gong Alit silakan, Gong Alit. Mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol lagi dulu karena lumayan ya. Materinya cukup menarik untuk kita bahas. Sangat menarik Pak Jul, luar biasa banget. Plus dong untuk Pak Juliawan yang udah ngasih kita ilmu luar biasa banget. Nah Bapak Ibu sekarang waktunya sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan itu bisa langsung unmute, langsung kita bisa ajukan pertanyaan. Baik Bapak Ibu, waktu saya persilakan. Silakan Bapak Ibu. Jika Anda punya pertanyaan.
Saya Gung Alif Haryanto. Silakan Pak. Hmm. Begini dulu, ini untuk menghangatkan suasana, kita bangun semangatnya dulu. Vohowe Indonesia, Cayo, Jayo, cayo, cayo. Cayo. Cayo, cayo. Yo, Jayo, Jayo. Cayo, cayo. Cayo. Oke. Cayo. Saya bersemangat sekali, apalagi bertemu dengan saudara-saudara di The Champions Team Bali. Ini sangat berarti untuk saya. Ini Gung Alit, saya ini punya kendala untuk istilahnya untuk closing karena keterbatasan waktu saya untuk TM, untuk prospek itu kecil, istilahnya terlalu terbatas waktunya. Jadi setiap hari saya itu kegiatannya selalu di tempat kerja karena tempat kerja saya itu berpindah-pindah dari pabrik yang satu ke pabrik yang lain, jadi sangat menyita waktu. Tapi saya yakin kepada produk dari Vohwe, apalagi saya membuat saya sendiri harus fanatik dengan Vohwe. Jadi semua keluhan dari tubuh saya ataupun keluarga saya itu ujung-ujungnya harus ke PMD atau ke Vohwe. Jadi ini mungkin saya mau sharing, mau curhat. Dari keterbatasan waktu saya ini, mungkin ada yang bisa memberi solusi, karena mungkin dalam 1 minggu saya mempunyai waktu hanya kira-kira 5 jam lah bisa bertemu dengan calon member ataupun orang lain. Makanya saya jarang-jarang untuk TM. Itu Gung Alit, mungkin apa itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi apa namanya itu? Jadi kendalanya Bapak di waktu Pak ya? Ya, keterbatasan waktu. Oke, baik Pak. Mungkin Pak Jul bisa Pak Jul jawab Pak Jul kalau misalnya Bapaknya ada kendala di waktu Pak Jul gimana solusinya Pak Jul menurut Pak Jul? Coba yang lain dulu, coba. Siapa tahu ada Baik. advice. Mungkin Bapak Ibu yang punya jawaban bisa dibantu Pak Haryantonya. Halo Pak Jul. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan Pak, silakan Pak. Saya ini kan dari pegunungan di daerah Puan Tabanan, tapi karena kebanyakan di sini dusun-dusun tuh kan TM-nya kurang memadai gitu karena kehujanan tuh karena kebanyakan petani itu gimana caranya mengantisipasi itu Pak Jul? Hanya gitu aja Pak Jul. Ya. Saya Ari Karma nih. Siap, Cayo. Cayo. Oke, catat dulu. Yang mau menanggapi atau membantu Pak Haryanto dulu boleh nggak? Halo malam. Boleh. Boleh ngasih masukan nggak buat Pak Haryanto? Ya, boleh. Silakan. Ya, malam ya semua ya. Ini sih cuman masukan ya kalau dari saya gitu kan. Jadi boleh ya kalau misalkan cocok boleh dipakai gitu kan. Jadi gini, kalau misalkan menurut saya kita kalau bicara tentang waktu yang waktu yang terbatas kan seperti itu. Karena kan mungkin awal-awal ya hampir ya siapapun yang bergelut di awal di bisnis ini juga kan rata-rata jadi bisnis sampingan. Sebelum akhirnya memutuskan mungkin ada yang langsung fokus gitu ya. Jadi untuk mengatasi ini kayak saya sendiri kan kadang di tim juga ada beberapa yang masih 2 bisnis gitu ya. Mungkin satunya di konvensional, satunya mencoba peruntungan lah ibaratnya di bisnis jaringan gitu. Kalau saya biasanya kasih masukan seperti ini sih Pak Har. Ketika kita punya waktu yang sangat singkat, pilihan kita adalah bukan bukan kuantitas gitu loh. Ya,
Kalau menurut saya, jadi dari sekarang yang kita list adalah kualitas. Seperti itu. Jadi misalkan saya hari ini hanya punya waktu setiap hari 5 jam. Mungkin saya hanya bisa ketemu satu orang satu hari. Beda beda halnya kayak orang lain yang bisa satu hari bisa ketemu 2 orang, 3 orang atau 4 orang gitu ya satu hari. Nah, sedangkan kalau kita yang waktunya terbatas satu hari hanya bisa ketemu satu orang. Jadi dari awal kalau saya pribadi biasanya langsung saya mindset gitu loh. Saya langsung mencari kualitas. Jadi yang saya lakukan pertama adalah saya mencari orang-orang yang sekiranya lebih potensial daripada yang lain gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi saya pakai waktu saya itu lebih lebih apa ya? Kita hargai waktu kita juga, itu kualitas dulu. Nanti misalkan memang sudah benar-benar Bang nama yang kualitas sudah mungkin belum ada gitu, baru kita akan cari yang grade kedua seperti itu. Biasanya itu yang saya lakukan atau tim saya lakukan awal-awal di bisnis ini. Itu sih dari saya. Kalau misalkan mungkin ada tambahan atau mau ada sanggahan boleh. Makasih. Selamat malam. Oke, Ya, terima kasih. Ya, gimana, Pak? Selamat malam Silakan, nih, silakan. Bung Malam. Alif. Malam, Pak. Iya, saya juga termasuk bermasalah dengan waktu gitu ya. Jadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mak Koni tadi bahwa memang kita betul-betul membuat pilihan mana orang-orang yang kira-kira mempunyai kebutuhan akan alat ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang kita memilih di antara mereka itu mana yang memang punya uang itu. Jadi untuk kaitannya dengan bisnis ini saya kira dua hal itu sangat penting itu. Karena kalau kita sedikit waktu salah kita membuat prioritas maka kita jadi gagal gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi saya tentu juga mempunyai masalah. Ini adalah produk baru yang saya baru tekuni gitu. Jadi dalam kaitan ini sebenarnya terus terang secara personal yang harus belajar banyak dari proses-proses seperti ini, presentasi dari Pak Jul yang tadi itu memang luar biasa. Dari tadi saya simak itu memang betul-betul menyentuh emosi gitu. Jadi seperti yang disampaikan pada saat orang emosinya tersentuh lah biasanya terjadi penjualan gitu. Jadi dalam kaitan ini kalau memungkinkan sebenarnya kalau ada rekamannya saya ingin sekali mengulang apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Jul gitu. Itu dari saya. Mungkin kalau baik silakan dipakai, kalau enggak ya sekedar masukan lah. Terima kasih Bung Alif. Baik, terima kasih Pak Kajeng, terima kasih Kak Koni atas jawabannya. Seperti itu Pak, jawabannya dari Kak Koni dan juga Pak Nengasner. Pak Kajeng, oke. Mungkin ada lagi yang lain yang mau berpendapat dulu. silakan dipersilakan opininya Bapak Ibu. Karena biar semua tidak sakit perut. Biasanya kalau nggak dikasih bicara nanti sakit perut. Oke ya, bicara dulu boleh. Nah, biar nggak sakit perut kata Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mute. Siapa nih yang bicara dulu nih? Bapak yang dari mana ini? Pak Boleh Pak Siren. Yanse, Pak Yanse maju. Ya, saya mohon maaf Pak Jul. Tadi lagi jelasin di starter pack Pak Jul. Sekalian juga TM. Mantap. Ya, stukare Pak Jul, combo. Wih. Ya, Cayo. Cayo Pak Jul. Katanya sih mau dua combo Pak Jul. Wih. Ya, di keluarga satunya satu, di sini satu gitu. Ya, Yes. ya mudah-mudahan dimudahkan lah Pak Jul. Tapi terkait dengan waktu, saya sama Pak Kajang mungkin ya skala prioritas seperti yang ada beberapa kriteria prospek yang kita harus sangat perhatikan.
Prioritasnya adalah seperti itu. Namun karena kebetulan Pak Haryanto itu single voter di daerah, barangkali bisa meminta power dari leader Pak Haryanto. Entah siapa leader terdekat di sana, minta beliau membantu. Seperti saya, eh, bantu tim saya, sekedar mereka menginfo kepada saya, Pak Wayan, tolong nanti saya punya teman mau dicekkan darahnya. Nah, karena di sana kan enggak ada cekan darah, Pak. Tapi mau dibantu untuk melakukan apa, terapi atau apa. Ini tentu membutuhkan effort yang lebih lebih besar karena Pak Arianto di sana saya enggak tahu metode apa daerahnya sendiri di sana seperti apa. Kebetulan pakai jaket Bank Mandiri juga itu kelihatannya itu. Cayo, cayo, cayo. Nah, kalau memang demikian adanya, ya tentu agak banyak effort yang Pak Arianto bisa bisa ini Pak dari keterbatasan waktu. Saya kebetulan punya waktu lebih Pak karena saya pensiun tidak lagi eh, direcoki oleh cucu, mantu, anak juga nggak jadi satu rumah walaupun saya sudah siapin kamar dengan berbagai fasilitas, mereka nggak mau gabung. Jadi ya saya sekarang eh, astungkarenya, alhamdulillahnya saya punya waktu kalau bisa sih 18 jam per hari untuk Kohoe. Makanya sebentar lagi sudah saya lakukan prospek pulang ini sudah menunggu beberapa yang mau di terapi di rumah. Saya kadang sampai jam 1 malam masih bisa melakukan terapi. Gitu Pak Arianto. Jadi saya kalau misalnya ada tim yang bisa satu tim di sana, kita saling bantu Pak. Jadi jiwa kita harus saling bantu karena ini bisnis menolong, tentunya kita memberi. Kalau saya memberi pelayanan, tentunya nanti pasangannya pasti akan menerima Pak. Namun saya tidak akan batasi penerimaan saya dari sisi mana, namun saya lakukan proses membantu, memberi, memberi, dan memberi. Itu sih yang saya bisa ini kan Pak sebagai apa ya sekedar wejangan awang-awang begitu Pak ya, karena saya tidak tahu persis daerah seperti itu Pak. Terima kasih Pak Jul, Go Ngalit, Pak Rianto, Cayo, Cayo, Cayo. Oh, Cayo. Terima kasih Pak Yanse atas advice-nya, luar biasa banget. Bapak Ibu, kita mungkin waktunya lagi berapa menit aja? 5 menit lagi ya? Luar biasa ya, plus dulu dong ya buat semua. Saya senang. Joni kasih advice, Pak Yanse kasih advice, Pak Kajang juga kasih advice juga. Sebenarnya saya menunggu teman-teman lain juga memberi advice. Teman-teman, ini luar biasanya The Champion ya. Kita bisa saling apa ya, saling memberi, saling menerima. Benar, Pak Yanse ceritanya benar bahwa sebenarnya di dunia ini udah ada pasang-pasangannya. Ada yang menerima, ada yang menolak. Benar ya? Ya kan gitu-gitu aja tuh. Jadi jangan sedih ketika ditolak karena pasti akan ada yang menerima, benar ya? Kan gitu-gitu aja tuh. Eh, ada yang memberi, ada yang menerima. Kita nggak mungkin akan menerima kalau nggak pernah memberi, benar ya? Gitu-gitu aja tuh hukumnya. Maka menjalankan bisnis Poway adalah bisnis yang sebenarnya bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja. Sekarang tergantung niat lagi. Apakah kita apa namanya memberikan ini prioritas kan gitu ya, artinya memberikan ini kesempatan untuk bertumbuh. Ya kesempatan bertumbuh bisa aja 1 jam, kesempatan bertumbuh bisa saja 2 jam, benar ya. Tapi tentu hasilnya juga akan begitu. Pak Yanse salah satunya yang kita patut berbangga, mungkin teman-teman kita perlu kasih applause. Pak Yanse adalah emerald tercepat, oke ya. Kalau nggak salah beliau ada 2 bulan Pak udah bergabung ya, 2 bulan ya. Akhir Januari, Pak Jul. Oke, berarti Februari, Maret, April. Oh, udah pas 3 bulan. Jadi 3 bulan beliau sudah mencapai emerald. Jadi kemarin beliau naik panggung dan sudah mencapai emerald. Jadi kita kita patut apa ya? Kita patut berbangga karena The Champion melahirkan ada orang tercepat 3 bulan bisa mencapai
Emerald gitu ya. Dan ini adalah role model. Jadi kalau Pak Yanse bisa, berarti kita bisa. Nah, teman-teman, kembali lagi saya mau kita sama-sama memiliki sebuah ilmu nih sekarang. Saya harap Pak Haryanto bisa sama-sama belajar ya. Kita semua sama-sama belajar. Bukan untuk menggurui, saya juga nggak mau menggurui karena ya kita sama-sama belajar lagi-lagi. Jadi posisi kita sama-sama saling belajar, saling memberi advice lah. Pikiran kita ini unik. Apa yang dipikirkan terjadi. Perkataan kita unik. Apa yang dikatakan terjadi. Jadi kalau kita misalkan kenyataannya pun belum punya waktu yang banyak buat pohoi, maka kita selalu harus berpikir dan berkata bahwa Tuhan Maha Baik, dengan keterbatasan waktu yang saya punya, saya tetap bisa sukses di pohoi. Jadi doanya adalah negatif pun atau terbatas pun Anda masih tetap punya peluang sukses. Jadi jangan fokus di kondisi terbatasnya. Oke ya. Karena itu akan terjadi, teman-teman. Kalau kita fokuskan alasan kegagalan kita karena waktu yang kita punya terbatas hanya 5 menit, 5 menit, 5 jam per minggu, maka itulah yang membuat kenapa kita gagal. Sekarang dibalik pertanyaannya Pak Haryanto. Saya tahu saya punya waktu terbatas hanya dalam 5 jam per minggu. Tetapi dengan hanya 5 jam per minggu, saya bisa sukses di pohoi. Nah, gitu jadi. Bahasanya adalah, karena kondisi itulah Anda sukses, gitu loh. Karena otak kita ini tergantung bagaimana cara pandangnya. Mungkin Anda ada yang sibuk banget, rempong pokoknya. Oke ya. Anda langsung ngomong, justru karena saya rempong, ya, saya punya alasan yang kuat kenapa saya wajib sukses di POWI. Bukan harus. Jangan pakai kata harus, teman-teman. Harus itu sulit diwujudkan. Tapi bisa. Oke ya. Pak Rai Karma dengan segala keterbatasannya. Oke ya. Oh hujan, oh apa. Jangan jadikan alasan gagal. Itulah alasan kenapa Pak Rai wajib sukses. Walaupun hujan-hujan, saya tetap prospek, saya tetap happy. Benar ya? Walaupun waktu saya terbatas, saya masih happy, saya bisa prospek. Benar ya? Nah, cuman benar kata si Coni, Linda, pilihlah kualitas. Tapi kalau Anda belum bisa memilih kualitas, enggak apa-apa, jalanin dulu. Poinnya adalah jangan fokus di permasalahan, tapi jadikan alasan itu justru untuk Anda sukses. Orang bilang, Pak Jul, saya punya anak 4. Kalau itu Anda jadikan alasan untuk Anda gagal, Anda gagal. Karena fokus Anda adalah kegagalnya. Tetapi begitu Anda berpikir, oh justru karena anak 4 saya wajib sukses. Masalahnya sama, tapi hasilnya beda. Kenapa hasilnya beda? Karena itu dijadikan alasan sukses, satunya itu dijadikan alasan gagal. Ya, Bu Sumitri nggak perlu pakai kata harus. Saya bisa sukses. Nah itu. Jadi bisa itu pakai hati. Harus pakai pikiran. Saya mau tanya, yang mana yang akan lebih gampang untuk terjadi? Perasaan, rasa, hati. Jadi kalau Anda bekerja pakai hati, lebih mudah untuk menolong orang lain. Tapi kalau Anda bekerja pakai pikiran, akan sangat lebih sulit. Kenapa? Pikiran selalu hitung-hitungan. Tapi kalau perasaan, berbicara kemanusiaan, berbicara menolong, Anda akan lebih ikhlas. Dan ingat. Hukum Pak Yanse yang disampaikan tadi sudah jelas. Kalau Anda memberi, Anda pasti menerima. Oke ya. Tapi kenapa Anda belum menerima? Karena Anda belum banyak memberi. Itu aja. Oh, berarti saya harus lebih banyak memberi. Benar. Tapi jangan lupa juga ilmunya. Nah, kayak malam inilah. Ilmunya harus dipahamin. Jadi
Jadi bahasa Inggrisnya gini, you are crazy. Oh, you are crazy. You are crazy itu berarti gila ya. You are crazy when you do the same thing to get a different result, gitu ya. Jadi kamu akan gila ketika kamu berharap sesuatu yang berbeda dengan cara yang sama. Pak Jul, selama ini saya presentasi ya gitu-gitu aja Pak Jul. Bu, bagus. Kalau hasilnya memang udah bagus. Tapi kalau belum bagus, harus dikoreksi nggak? Harus diperbaiki nggak? Harus ada perbaikan nggak? Nah itu. Ya termasuk malam ini nih. Oh, ternyata selama ini saya kurang ngotot. Jadi begitu orang bilang nggak punya uang, udah saya diam juga. Begitu orangnya sing pipis, aduh engken bener. Sing pipis dia. Jadi Anda fokus nggak punya uang. Padahal ingat, kalau dokter bilang, Pak, Bapak harus segera memasang ring jantung. Bapak harus sediakan uang 50 juta. Oh, gimana? Tiba-tiba ada nggak 50 juta? Ada. Ada 50 jutanya. Kenapa 50 jutanya ada? Karena secara emosional Anda takut kehilangan nyawa, benar ya? Pertanyaannya, bisa nggak bawa situasi itu ke dalam cara pandang bagaimana orang ini butuh alat ini di rumah, dan ketika dia tidak punya, maka risiko sebesar itu mungkin dia akan rasakan. Ya pertanyaannya adalah memilih risiko itu atau Anda memilih 10 juta untuk Anda memiliki alat ini, sehingga Anda bisa menjaga situasinya sebelum terjadi. Oke ya. Saya mau yakinin teman-teman dulu. Teman-teman kalau sampai di titik itu, kira-kira teman-teman oke nggak bicaranya? Jadi kita mesti luas. Oke ya, mesti luas tapi kena. Benar ya? Benar ya? Luas tapi kena. Oh, benar juga ya. Benar ya. Jangan pernah berpikir di titik orang itu beli gitu loh. Tapi tugas Anda adalah bagaimana kewajiban Anda untuk membantu dia agar mereka punya. Beda nggak membeli dengan mereka punya? Membeli orang tidak suka, Pak. Contoh saya bilang, Pak Haryanto, Bapak penting untuk punya alat ini. Maka dari itu Bapak wajib beli alat ini. Di pikiran kita menentang membeli. Benar ya? Tapi kalau saya bilang, Pak Haryanto, dengan apa yang Bapak udah rasain dan Bapak sepakat bahwa ini penting, ya, saya rasa Bapak wajib punya alat ini. Oh, wajib punya. Kata punya dengan beli secara psikologis lebih mudah memiliki. Memiliki itu senang, tapi membeli nggak senang. Maka bahasanya ganti. Membeli dengan memiliki. Nah, gitu tuh. Oke ya. Dapat nggak? Pak Rai Karmo ini senyum-senyum terus nih. Jadi udah mulai banyak nyerap nih. Besok udah langsung gaspol, bener ya? Pokoknya habiskan daerah mana itu Pak? Daerahnya Bapak sudah ya. Pupuan. Oh, Pupuan. Banyak orang punya cengkeh, punya pohon duren ya. Nah, udah Pak, hajar Pak. Oke ya. Pokoknya hajar aja. Oke ya. Nanti pasti akan ketemu orangnya. Gitu. Pokoknya terus aja bro. Pasti ketemu. Pak Haryanto, jangan jadikan alasan 5 jam itu untuk gagal. Jadikan alasan 5 jam itu untuk sukses. Pak, kalau saya jadi Bapak, ini kalau saya lagi nih. Apa yang akan saya lakukan? Saya kumpulin orang, Pak. Saya akan kumpulin 10 orang, Pak, untuk saya presentasi. Saya butuh hanya waktu 2 jam, Pak, untuk presentasi dia. Gitu. Ya cuman kalau Bapak ngumpulin orang, Bapak harus, wajib, bukan harus. Wajib memiliki kemampuan presentasi, Pak. Bisa LCD, bisa proyektor, bisa presentasi di depan umum, bisa public speaking, bisa mempengaruhi orang, bisa meyakinkan orang gitu. Nah, itulah skill yang Bapak harus miliki nanti. Kalau Bapak punya waktu yang terbatas. Oke ya.
Nah, kalau Bapak belum punya, Bapak mesti minta bantuan sama upline. Upline, tolong bantu saya akan ngumpulin orang. Upline yang bicara. Gitu. Benar ya? Jadi walaupun Bapak bilang terbatas punya waktu 5 jam seminggu, kumpulin orang. Butuh waktu 2 jam, Pak, untuk bicara. Apakah closing? Ya, closing relatif, Pak. Bisa closing, bisa nggak closing. Ingat, saatnya Anda belum closing, ingat. Berarti pikiran Anda sedang memberi. Tapi kalau saatnya sudah closing, oh, bersyukur Tuhan, ini waktunya sudah panen. Nah, gitu. Jadi kalau belum panen, tugasnya ngapain? Tanam aja terus, tanam, jeder, 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 jeder. Jadi ibarat pancing, pasang umpan dulu. Nah, kalau pasang jaring itu buat pertemuan. Oh, langsung pakai jangkar, pasang jaring, brus. Ya, bisa. Mungkin ada ikan besar, mungkin ada ikan kecil yang ketangkap. Mungkin sandal jepit, nggak ada ikannya. Yuk kalau sandal jepit, ya jangan sakit hati aja gitu ya. Ya maksud saya, kalaupun ada hal yang apa yang tidak tidak terjadi sesuai harapan, lakukan terus Pak Varianto. Tapi ingat, ilmunya yang kita bahas malam ini, ya berarti yang kemarin-kemarin presentasinya kurang maksimal, maksimalkan Pak dengan cara ini. Oke ya, dengan apa yang kita sampaikan malam ini. Wajib dipelajari. Kalau belum merasa sreg, Pak Jul, kok kayaknya saya belum maksimal ya, tolong WA saya langsung. Semua teman-teman yang hadir malam ini boleh WA saya. Siapapun Anda, mau baru, mau lama, Anda belum puas dengan presentasi. Pak Jul, saya mau role play boleh nggak? Oh gitu. Maksudnya gimana? Saya yang ngomong, Pak Jul yang dengerin. Saya coba prospek Pak Jul. Nanti saya bisa kasih penilaian. Oh Pak, kurangnya di sini nih. Ibarat mau bertinju, ya saya jadi pelatihnya dulu, benar ya? Pukul, tangkis, pukul, 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 tangkis, pukul. Nah gitu. Nanti kalau Anda sering latihan, keluar, bisa jadi juara nggak? Bisa. Oke ya. Jadi tingkatkan knowledge Anda mumpung mentor Anda belum Punik Ambassador, benar ya? Nanti kalau sudah Punik Ambassador, ya kan? Gimana tuh kira-kira? Hah? Kalau sudah Punik Ambassador, ya saya udah disuruh ke Papua, benar ya? Terbang ke terbang ke Sulawesi, terbang ke Surabaya, gitu. Nanti terbang ke Medan. Nah, udah Punik Ambassador Pak, 750 juta sebulan. Mumpung baru Tristar, sekarang waktunya. Pak Jul, ayo, saya bantu saya nih. Gimana nih presentasi saya? Coba. Gitu. Oke? Oke apa Anda? Cayu, cayu. Ayo. Oke. Oke ya, nah teman-teman di akhir cerita kita, saya mau teman-teman lebih progresif lagi. Tolong setiap hari tulis my planning day. Ini tiap hari, my planning day, hari ini saya mau ngapain. Benar ya? Dan tolong foto Anda lagi selfie. Saya akan lihat siapa aja yang hadir malam ini sudah menimba ilmu tapi tidak implementasi. Karena lagi-lagi guru yang utama itu pengulangan. Anda dapat malam ini, besok Anda nggak praktek. Ilmunya cuma numpuk aja di sana. Nanti usang. Karena nggak pernah dipraktekkan. Benar ya? Benar nggak? Jadi kalau punya ilmu, praktekin. Besok, Pak Jul gitu ngomongnya. Naik, 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 naik. Yes. Ini nih. Benar ya? Ini terakhir harus ada penutupan. Harus ada closing statement. Harus ada alasan kenapa orang join. Kenapa mesti join hari ini. Nah gitu. Oke ya? Oke enggak? Oke. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Besok
tolong selfie. Oh, Pak Jul atau The Champion, kita lagi prospek. Yes. Gitu. Tolong tulis jam 9 my planning day. Kalau jam 9 Anda sudah kerja, ya kapanpun tulis my planning day. Mau jam 5 pagi boleh. Kelihatan Anda rajin banget jam 5 pagi udah bangun gitu kan. Benar ya. Lalu barengi dengan prospek. Kalau bisa posting di Facebook akan lebih baik. Tolong tag namanya Juliawan Pohwe. Tolong tag. Karena kalau Anda tag, saya tahu, oh si Bu Tiardani lagi prospek gitu. Ya kan? Ngurah lagi prospek. Bu Rake lagi prospek. Bu Trisna Dewi lagi prospek. Astri juga lagi prospek. Ya, Bu Winasuti apalagi. Woi, sama dulu dong buat Diamond kita. Oke ya. Bu Diamond, ini kan udah lumayan diskusi kita. Boleh dong kasih masukan ya. Jadi malam ini luar biasa, bisa belajar banyak ya dari dapat berapa teman masukan-masukannya gitu ya. Jadi setiap orang tentu memiliki waktu yang sama 24 jam gitu ya. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana menyiasati itu gitu. Kalaupun banyak punya waktu, kalau kita tidak makan dengan maksimal tentu juga tidak bisa sukses kan gitu ya. Oke, menurut saya malam hari ini dari apa yang disampaikan Pak Jul lebih ke apa ya, cara presentasi dan handling objection gitu ya. Acara seperti ini menurut saya sangat penting buat teman-teman karena terutama teman-teman saya di Banyuwangi ya. Pak Hari, terima kasih udah join malam hari ini. Jadi bisa mendapatkan solusi karena sempat tadi juga saya chattingan sama Pak Hari ya tentang kegiatan apa kendalanya gitu ya. Ya gayung bersambut lah malam hari ini Pak Jul mengadakan presentasi langsung dapat solusi gitu ya. Terima kasih Pak Jul ya. Kayak gitu. Nah, untuk kedepannya saya tetap berharap Pak Jul buat acara seperti ini biar teman-teman kami yang jauh istilahnya ya di Banyuwangi juga tetap bisa belajar untuk membangkitkan lagi semangatnya karena sudah lama kita nggak kunjungi mereka gitu ya. Paling nggak lewat Zoom kita bisa ketemu lagi gitu Pak Jul. Nah, buat teman-teman di Bali ada fasilitas kantor untuk bisa ketemu hampir setiap hari bisa ke kantor ya, bisa dapat motivasi dari Pak Jul gitu. Nah, teman-teman saya di Banyuwangi karena jauh ya lebih jarang lah gitu. Namun jarak bukan buat halangan untuk kita bisa belajar teman-teman. Tetap semangat, asal mau pasti bisa gitu. Itu Pak Jul, terima kasih teman-teman Oke. semua. Saya mau challenge teman-teman Banyuwangi ya, Pak Hari sama Bu Siti yang malam ini mewakili Banyuwangi. Saya mau challenge gaspol di bulan Mei. Oke ya, gaspol dulu. Kita akan buat acara di Banyuwangi bulan Juni. Oke ya, kita buat workshop. Oke ya. Kumpulkan 30 orang lah setidaknya. Oke ya. Jadi nanti kita gaspol Banyuwangi, buat teman-teman yang punya tim Banyuwangi juga bisa merapat bulan Juni. Sehingga PR-nya adalah Pak Haryanto sama Bu Siti, sama teman-teman Banyuwangi, tolong gaspol dulu Pak, dengan materi-materi yang saya sampaikan barusan. Oke ya, bawa starter pack, cobakan alatnya, kalau bisa mendekati closing, ingat langsung telepon Gong Alit. Oke ya, jangan selesaikan sendiri. Kadang-kadang kita butuh power orang lain untuk closing. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi seperti itu challenge-nya buat teman-teman di Bali. Saya harap 16 Juni, oke ya. 16 Juni semua naik peringkat. Ibu Komang Lestari naik peringkat, Coni sudah naik peringkat jadi Diamond, ya. Bu Nengah Sunarti sama Pak Kajang udah jadi Emerald. Pak Bu Artini, ya ini udah pasti udah dekat nih jadi Emerald. Ya, Pak Gus Upodane
Semangat, Ji. Oke ya. Emerald juga naik. Kita nggak pernah tahu, Ji. Tiba-tiba di bawah kita orang seperti Bu Lili. Nah, ya kan nggak pernah tahu, Pak. Karena di bisnis ini, kalaupun kita nggak pinter jualan, mungkin aja kita ketemu orang yang pinter jualan. Nah, benar ya. Mungkin aja kita ketemu orang yang pinter bangun tim. Nah, 2 orang aja seperti itu, selesai itu, Pak. 12% aja, tang ting tong, tang ting tong, tang ting tong, cek bonus. Perkiraan bonus minggu ini $1.000. Gitu, kencang nanti. Ucapan adalah doa. Nah, itu saya suka. Karena poinnya ingat, jangan pernah deny. Jangan pernah menolak. Apapun omongan, yes, yes, yes gitu. Jangan dinegatifin. Oh, saya selama ini udah coba, tapi saya gagal. Nah, jadi program bawah sadarnya gagal. Ingat loh, sebenarnya kita ini di program sukses. Ingat, ya kalau kita ngelihat cerita-cerita ya, bahwa kita ini kan salah satu pemenang kehidupan. Kita ini berjuang di antara jutaan sel ya yang membuahi sel telur dan akhirnya hadir di dunia namanya Pak Gus Upodane, Pak Yanse, ya Pak Kajeng, Coni, Pak Rai Karmo, Pak Arianto, Bu Setiardani, Bu Komang Lestari, Pak Mul, ya Bu Kadek Linda, Bu Ketut Ari, Haji Ngurah, ya Bu Komang Suartiningsih, Cide, ya Bu Nengah Sukarti, ya Bu Loh Kasih, Bu Rake, Bu Siti, Pak Komang Anggrayana, Bu Winastuti, Astri, ya Bu Trisna Dewi, dan semua teman-teman nih yang saya nggak bisa semuanya sebut. Bawarti, ada G. Indra, oh istri saya ternyata dia menungguin saya. Dia bilang, Pak Jul, Papa cepetan, gitu. Biasa, ya udah lewat jam sebenarnya, oke ya. Kemudian Bu Dayu Komang Putri, ya Bu Lo Sumitri, ya kemudian Bu Warti, Bu Putu Sri Joni, ya kemudian Pak Santike, Pak Ketut Tisnayani, ya kemudian Bu Putu Swardana, Pak Putu Swardana, Bu Dayu Ari, Bu Putu Setiase, Bu Winatri, Pak Dewo Artawan, ya Rosi Tayani, ya Pak Gung Santike, ya. Jadi dan nggak ada namanya nih satu. Kita ini adalah produk pikiran itu, oke ya. Jadi apapun yang kita yes kan, yes gitu. Jadi mungkin keadaannya belum yes, oke ya. Tapi Anda cukup bilang yes gitu. Ada satu orang yang cerita, ya ada Pak Nengasu Kanti juga ya, oke ya. Ada satu orang cerita, namanya Bu Luh Tisna Dewi. Luh Trisna Dewi ya, si istrinya Pak Yohanes Puja. Waktu saya ketemu di rumahnya, dia belum jadi apa-apa. Saya bilang, wah, Bu Diamond. Nah, saya bilang, waktu saya bilang Bu Diamond, ya dia bilang, yes. Dan ternyata akhirnya Diamond nggak? Diamond. Jadi kalau ada hal yang mungkin hari ini belum terwujud, jangan fokus sama itu. Fokus sama keberhasilan. Jangan fokus sama gagalnya. Fokus sama suksesnya. Jangan fokus sama alasannya. Fokus kepada apa yang Anda bisa raih. Jadikan semua alasan positif. Punya waktu 5 jam per minggu. Itu yang membuat saya sukses. Gitu. Ya. Saya prospek pakai motor. Itu alasan saya sukses. Gitu. Saya banyak ditolak orang. Tapi karena saya banyak ditolak orang, saya belajar. Dan akhirnya saya sukses. Gitu. Jadi selalu ada hal-hal yang tidak sesuai harapan, tetap Anda berprasangka positif. Belum closing, nggak apa-apa. Besok saya closing. Gitu. Setiap hari harus selalu memberikan pikiran. Di pagi hari dikonfirmasi lagi. Diafirmasi, Tuhan terima kasih hari ini closing 1 PMD, 1 PDP dengan menyenangkan. Gitu. Hari itu nggak closing, besok paginya lagi ngomong.
Saya mau tanya, kalau setiap hari selama 30 hari Anda lakukan itu dengan penuh semangat dan Anda lakukan bisnis ini, masa sih nggak closing? Ya apalagi tadi udah dikasih tahu, oh gini loh cara presentasi. Mungkin selama ini Anda presentasi cuma nempel, udah selesai. Anda katanya juga, benar ya? Ya mungkin banyak kelemahan dari presentasi Anda harus tingkatkan. Karena kalau nggak ditingkatkan, ya presentasinya jadi di titik itu. Ketika Anda sudah mampu one on one, maka belajar sekarang presentasi merunningkan event seperti BOP, mesti belajar. Oh, saya harus belajar BOP. Saya harus belajar ngisi workshop menggunakan materi PPT. Saya harus belajar public speaking. Ya kan? Pak Jul, saya nggak bisa ini laptop. Jangan alasan. Saya pasti bisa, saya belajar. Saya nggak bisa Facebook, jangan alasan. Iya kan, pasti Anda tahu caranya, benar ya? Karena otak ini pasti akan mencari jalan, gitu loh teman-teman. Oke ya, saya rasa itu teman-teman fokus kita. Saya harap semua yang hadir malam ini tanggal 16 Juni naik peringkat. Setuju ya? Kalau Pak Rai Karmo naik pakai jas, nanti dikasih bunga Pak di atas panggung, dikasih piagam. Oh itu aja diafirmasi. Keren banget ya. Ini kalau saya naik panggung, saya dikasih bunga. Bener ya? Saya ditepuin sama banyak orang. Saya dipoto-foto. Waduh, yes, gitu. Jadi iakan teman-teman, afirmasi itu terjadi. Kalau Anda bisa mengafirmasi itu, maka kekuatan pikiran dan prasangka positif ini, itu yang membantu alam ini, membantu Anda mencapai itu semua. Maka di situ ada keajaiban. Tapi jangan pernah minta keajaiban bagi Anda yang malas kerja. Anda masih suka-suka cari alasan. Ya kan? Anda selalu membandingkan. Kalau Pak Jul mah bisa, kalau saya enggak. Aduh, mentalnya teman-teman. Ingat, sukses itu mental. Ya. Saya udah cerita kan. Kami ini join bisnis POW dengan beban hutang, benar ya? Beban hutang pilihannya adalah Anda fokus sama hutang Anda, lalu hutangnya nggak kebayar, atau Anda fokus sama solusinya, kan gitu ya. Lupakan dulu masalahnya, taruh di rumah, pergi, datang, ketemu orang. Karena kalau Anda di rumah, nyenter prospek. Ya. Ya, kalau Anda belum punya orang-orang berkualitas, sepanjang dia punya hidung, hadap ke bawah. Prospek dulu. Jangan dulu terlalu banyak milih. Tapi kalau memang pergaulan Anda sudah beda, ya silakan Anda milih-milih, benar ya? Karena siapa sih yang sekarang nggak punya masalah asam urat? Siapa sih yang nggak punya masalah kebas, kesemutan, benar ya? Anda lihat, dia kelihatan bajunya. Kalau memang nggak ada pilihan lain untuk prospek, ya bantu melayani, benar ya? Mungkin Anda pikir dia nggak punya uang, tapi siapa tahu dia malah punya uang cash di bawah bantalnya, benar ya? Ya kan nggak pernah tahu juga, benar ya? Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi selalu happy, bahagia, selalu bersyukur, Tuhan Maha baik. Lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus, terus menerus, tegak, kuatkan hati Anda. Jangan tergoyahkan oleh bisnis-bisnis lain. Ada teman Anda, dia udah pindah bisnis ini, bisnis itu, tawarin lagi ke Anda. Please lah teman-teman. Udah. Nggak bisa kita sukses dengan terlalu banyak hal yang dikerjakan. Oke ya. Jadi kalau sudah punya kerjaan utama, sekarang tambahin satu kerjaan POW. Tapi jangan tambah lagi dengan mengerjakan bisnis-bisnis. Maaf ya teman-teman ya. Bisnis-bisnis yang ditawarkan lagi oleh teman Anda yang lain. Sudah. Kalau Anda sampai ikut, berarti kan Anda tidak percaya dengan POW-nya. Benar ya? Anda tidak percaya dengan bisnis Anda. Benar ya? Oke ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya udah hampir 1 tahun 10 bulan sama istri, selalu berupaya untuk mensupport teman-teman. Ya maafkan kami juga kalau kami belum terlalu maksimal gitu ya membantu.
Tapi ya kami berusaha lah membantu yang terbaik. Oke ya. Dan saya rasa, saya selalu percaya bahwa teman-teman pasti bisa. Asal jangan pernah keluar, asal terus ikutin implementasi, posting di Facebook, posting di grup, lagi berkegiatan, lakukan aja. Don't excuse, jangan beralasan. Pokoknya jangan aja beralasan. Karena begitu Anda pernah 1 kali beralasan, 2 kali beralasan, lama-lama Anda terus beralasan. Nggak bisa. Ya kenapa Anda nggak bisa? Karena fokus Anda akan mencari alasan. Ya, pernah nonton lagu Malaysia kan? Mencari sebab dan mencari alasan kan gitu ya. Jadi lagunya Pak Mul biasanya. Lanjut Pak Jul, lanjut. Seolah-olah kan gitu ya. Lagunya Exis. Oh ya, Bapak tahu lah, benar ya. Nah, ini gitu teman-teman ya. Jadi clear ya. Jadi saya harap ya sedikit demi sedikit Anda punya sebuah mindset yang tegar dalam menjalankan bisnis Poway. Anda lakukan terus, never excuse, lakukan terus. Ditolak, maju lagi, ditolak, maju lagi, terus maju lagi, dan akhirnya sukses. Oke ya. Terus ikutin implementasi dan ingat bisnis ini adalah duplikasi. Jangan Anda pinter sendiri. Ya. Tularkan kepinterannya ke orang lain. Duplikasi. Oke ya. Ya. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Kita sudah lumayan lama, hampir 3 jam kita bicara. Tidak terasa Bang Yang kebus, benar ya? Bagus sebenarnya ini ketawa ya terus kalau saya ngomong ya. Pokoknya cayo Ji. Oke Ji ya. Oke ya, semangat pokoknya. Oke ya. Maaf kalau salah-salah ngomong gitu ya. Teman-teman, saya mau kasih tahu lagi sedikit. Mau Anda tersinggung, mau Anda kecewa, mau Anda lelah, mau Anda capek, jalankan bisnis ini. Mau Anda punya problem sama leader Anda, mau Anda punya problem sama downline Anda, jalankan bisnis ini. Oke ya. Karena akhirnya sukses itu adalah berbicara tentang kualitas diri, bukan orang lain. Oke? Saya udah cerita 5 leader di atas saya, udah nggak di Poway. Saya nggak peduli. Benar ya? Yang saya peduli ya Punik Ambassador, itu aja yang saya peduli. Oke ya? Saya tidak peduli juga kalau ada downline saya pindah ke bisnis lain. Oke ya? Tidak masalah. Karena saya mau juga buktikan bahwa tanpa mereka, saya juga bisa sukses. Benar ya? Ya teman-teman juga begitu. Jangan cemen. Sedikit ditinggal sama downline, aduh sedih. Jangan. Upline Anda pergi, sedih. Aduh, gak apa-apa sudah, biarin. Ya, apapun mereka, Anda adalah orang kuncinya. Benar ya? Apapun mereka, Andalah orang kuncinya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan malam ini. Pokoknya salam dahsyat. Oke ya. Salam keberlimpahan, selalu happy, bahagia, selalu bersyukur tiap hari. Jangan pernah malu chat ke saya. Saya adalah mentor teman-teman. Ya, jadikan saya teman Anda. Ngobrol. Kalau perlu minta bantuan apa, mau apa, ya kita ngobrol. Ya, saya sama istri selalu terbuka untuk kita sukses bersama. Oke ya. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Makasih Pak Jul. Yes. Pak Jul. Yes. Pak Jul. Oke ya, aman pokoknya, aman. Oke ya. Makasih Pak Jul. Oke, terakhir Gong Alit silakan. Makasih Pak Jul. Makasih Pak Jul. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Gimana Bapak Ibu? Semangat? Tambah semangat? Pasti. Keren. Harus tetap semangat menjalankan bisnis Poway. Cayo buat Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Pak Jul. Terima kasih inspirasinya. Advice-nya luar biasa banget. Oke, seperti biasa. Di sesi kita terakhir kita foto dulu Bapak Ibu. Saya siapkan kamera dulu. Set. Nah, sudah siap kamera.
Terus Bapak Ibu jangan lupa diaktifkan kameranya, hidupkan kamera dulu semuanya biar kita kelihatan karena saya mau share ke seluruh dunia. Sudah siap Bapak Ibu? Nanti hitungan ketiga Bapak Ibu keluarkan. Setelah itu seperti biasa kasih emoji juga cheese gitu ya, bisa ya? Bisa. Oke, kloter pertama persiapan. 2, oke, mau jantung semuanya, cheese. Keren. Oke, sekarang ronde kedua. Oke, persiapan Bapak Ibu. Persiapan lagi. 1, 2, 3, cheese. Oke, luar biasa, ganteng-ganteng dan cantik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Galih. Galih, Bapak Ibu. Bola. Sayur.